Halo, saya Supema Arifin dan ini adalah 5 tips menghadapi fotografer foto sepuasnya, bayar seikhlasnya. Sering banget saya mendengarkan banyak keluhan dari kalian para teman-teman fotografer yang mengeluh bahwa pesaingnya atau fotografer lain itu mematok foto sepuasnya atau bayar seikhlasnya. Nah, kalau kalian pengen cepet nih, kalian tinggal langsung aja bakar studionya, masalah kalian akan beres. Tapi itu akan membuat kalian berakhir di penjara. Jadi tolong jangan lakukan itu. Kalian cukup melakukan 5 tips saya ini, insya Allah kalian akan bisa menghadapi mereka dan mereka akan lambat laun gulung tikar dengan sendirinya. Yang pertama adalah modal atau investasi untuk studio kalian itu harus menggunakan uang dingin. Ini penting banget karena apabila kalian menggunakan pinjaman dari bank atau pinjaman orang lain yang mewajibkan kalian harus membayar jumlah tertentu setiap bulannya, kalian akan keteteran. Apabila kalian sepi orderan, kalian akan melihat studio saingan itu atau fotografer saingan itu terlihatnya rame, maka kalian mau nggak mau putar otak dan ujung-ujungnya kalian akan menurunkan harga kalian, dan ini sangat bahaya sekali. Jadi pastikan kalian tidak memiliki pinjaman seperti ini, karena meskipun studionya sedikit turun pemasukannya, kalian bisa tetap stabil gitu karena tidak memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman. Kecuali kalau misalkan sudah terlanjur nih, bagaimana ya, kalian otomatis harus menggunakan otak kalian untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan sumber pemasukan lain tanpa harus menurunkan harga. Misalkan apakah jual jasa desain atau jasa cetak kepigura dan lain sebagainya, atau membuat jam custom atau membuat mug dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau kalian itu menambah jenis usaha lainnya di studio kalian tanpa harus kalian bersaing dengan tagline foto sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Yang nomor 2 adalah mindset rezeki sudah diatur. Itu penting banget. Bahkan ada orang yang berdebat kepada saya atau mendebat saya bahwa bilang, tunggu aja lo, kalau sampai ada studio di depan lo buka dan mematok foto sepuasnya harga seikhlasnya, lo bakal gulung tikar. Kata siapa? Sekarang kalian keluar deh. Kalian dari tempat kalian ke studio kalian atau ke tempat kerja kalian, itu hitung ada berapa banyak warung di pinggir jalan. Belum lagi ada Indomaret, belum lagi ada Alfamart. Mereka tetap buka seperti biasa setiap hari. Kenapa? Ya karena rezekinya itu sudah diatur. Setiap warung itu memiliki sumber pemasukannya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin orang ini malas jauh ke yang itu aja, ada orang yang suka mungkin karena pelayanannya bagus gitu ya, si ownernya suka ngajak ngobrol, terus juga enak buat ngasih diskon, ngasih bonus dan lain sebagainya. Itu sering banget. Jadi setiap usaha itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang nih, kita memiliki studio foto, di depan kita ada studio foto yang foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Ya mungkin ke dia itu ya orang-orang yang memang ingin harganya murah. Tapi kalau misalkan kita punya ciri khas sendiri, otomatis orang itu akan ke kita. Banyak kok orang yang menghargai fotografi, banyak kok orang yang tidak tergiur dengan harga murah, karena saya yakin dengan murah itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Apakah itu cetakannya, kualitasnya, apakah itu kameranya atau lensanya menggunakan yang seperti apa, apakah studionya seperti gimana, itu seperti itu. Jadi kalian tidak usah khawatir, pikirkan di mindset kalian tuh rezeki itu sudah diatur. Kalau sehari itu cuma dapat 100.000, itu adalah rezeki kalian. Kalau sehari itu dapat 1 juta, ya itu juga rezeki kalian. Jadi sama-sama aja. Jangan tergiur dengan rezeki orang lain, karena itu berbeda tergantung dari amal-amalan kita masing-masing. Lalu selanjutnya tips nomor 3 adalah patok harga lebih tinggi. Loh kenapa? Bukankah nanti orang akan pindah ke studio sebelah? Justru dengan patok harga lebih tinggi itu akan menimbulkan 2 hal. Yang pertama, orang akan penasaran kenapa kok di studio ini harganya lebih mahal ya? Misalkan, terus dia datang ke studio kita terus tanya, kok di sini lebih mahal daripada di sebelah? Ya kalian bisa jelaskan di situ bahwa di studio kita itu hasil cetakannya itu menggunakan kertas Fujifilm yang berkualitas, tidak akan luntur selama 5 tahun lebih. Terus juga studionya propertinya lengkap. Itu disitulah kita bisa langsung upsell kepada klien kita gitu, atau para konsumen yang datang, sehingga saat mereka datang karena penasaran, kita bisa langsung login supaya mereka tuh langsung tertarik kepada kita. Itulah yang paling penting kenapa harga kita mahal. Tapi dengan harga yang lebih mahal dari sebelah, otomatis kita harus memikirkan apa yang ingin kita berikan kepada klien kita gitu kan. Apakah memang dari kualitas kertas, apakah kualitas cetakannya, apakah servisnya dan lain sebagainya, paket-paketannya juga. Itu kita harus berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang toko sebelah ya. Ya otomatis kalau kalian tidak ada kelebihan dibandingkan mereka, ya lambat laun kalian akan kalah sendiri, karena
buat apakah yang lebih mahal, toh hasilnya sama aja dengan yang lebih murah. Nah itu akan menjadi bahaya kepada kalian jika kalian mematok harga lebih tinggi tanpa memberikan kualitas yang terbaik gitu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa silahkan subscribe dulu tombolnya untuk mendapatkan informasi seputar fotografi atau videografi komersil ya. Dan juga follow Instagram saya di @yusufmuhammad_arifin supaya kalian bisa menghubungi saya langsung melalui direct message. Pelayanan ramah dan manajemen keuangan yang baik. Banyak banget kok studio besar itu gulung tikar bukan karena sepi orderan, tapi karena manajemen keuangannya yang tidak baik. Banyak orang yang belum bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Dan itu kalau misalkan kalian seperti itu, maka kalian harus mempelajari dulu apa yang namanya hukum ekonomi atau cara berbisnis seperti apa. Banyak banget juga teman-teman saya fotografer itu uang DP masuk habis dipakai buat foya-foya, nanti ketika mau cetak foto pusing, nggak ada modal buat nyetaknya. Otomatis dia minta lagi ke WO ngasih modal lagi, muternya seperti itu lingkaran setannya, jadi nggak habis-habis, selalu merasa tidak cukup. Jadi selalu berkekurangan, padahal mereka tuh jobnya banyak tapi nggak membekas. Itulah pentingnya manajemen keuangan yang baik, supaya kalian bisa menghadapi para fotografer yang foto sepuasnya dan bayar seikhlasnya ini. Mereka otomatis apabila mematok harga seperti itu sudah jelas keuangannya itu diperhatikan, karena kalau seikhlasnya orang bayar 2.000 kan tetap aja seikhlasnya, kecuali kadang suka ada yang menjebak tuh bayar seikhlasnya dalam tanda bintang 10.000 misalkan atau 20.000. Nah itu juga ada yang seperti itu, hanya untuk memancing datang doang gitu. Terus juga selain manajemen keuangan yang baik, kalian juga harus memiliki pelayanan yang ramah. Saya pernah berkunjung ke studio foto, waktu itu ngantar saudara saya sebelum saya punya studio foto ya. Itu orangnya yang jaganya itu udah tua gitu ya, mungkin orangnya juga itu mukanya masem banget. Ketika kita kesana, kita mau cetak foto pengen edit itu, nggak bisa diedit, langsung cetak doang katanya seperti itu. Jadi kan bagaimana kita akan kesana lagi ya kalau pelayanannya seperti itu. Makanya pelayanan itu tidak mahal, pelayanan itu gratis kok. Itu tinggal kalian aja bisa humble atau rendah hati kalian untuk melayani konsumen kalian gitu. Jadi cukup ramah, kasih senyum, meskipun ketika hari itu kalian punya masalah apa, yang penting adalah selalu ramah kepada konsumen kalian. Jadi dengan ramah dan manajemen keuangan yang baik, saya yakin kalian bisa menghadapi fotografer yang foto sepuasnya dan bayar seikhlasnya ini. Yang paling penting adalah memberikan hasil terbaik yang lebih baik daripada studio sebelah. Tadi saya udah singgung di nomor 3 ya, patok harga lebih tinggi. Nah di sini harus memberikan yang terbaik itu seperti apa? Fotografi itu adalah jualan jasa, skill. Setiap orang atau setiap fotografer memiliki hasil yang berbeda, meskipun menggunakan kamera yang sama, lensa yang sama, lighting yang sama, tetap tidak akan sama pada hasil akhirnya. Baik itu dari editing ada yang berbeda, atau hasil dari retouchnya juga ada yang berbeda. Makanya penting banget untuk selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada pernah kata cukup untuk dunia fotografi. Selalu ada sesuatu yang baru, selalu bisa belajar lebih baik lagi. Jangan pernah merasa puas hati untuk selalu belajar fotografi gitu. Jadi kalau kalian terus belajar, mengupdate, melihat sesuatu yang baru, apa nih yang lagi tren, sekarang tuh cetakannya tuh pada blog tuh, misalkan kayak yang di belakang saya tuh di blog seperti itu, kalian cari supplier si blognya, terus kalian cetak. Jadi selalu memberikan yang terbaik, sehingga apabila kalian selalu update dibandingkan toko sebelah itu, maka lambat laun kalian akan dikenal dengan sendirinya oleh masyarakat di sekitar kalian. Jadi yang tadinya mereka ke sana karena gitu-gitu aja monoton, otomatis pindah ke kalian. Kalau mereka susah berkembangnya karena kan pas-pasan kan pemasukannya kan. Nah itu yang mereka tidak pikirkan. Nah jadi kesimpulannya adalah untuk jenis usaha yang menganut sistem foto sepuasnya, bayar seikhlasnya, ini yang saya pernah tahu ya, saya pernah nanya-nanya ke orang-orang yang seperti ini, mereka itu berpikir bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan dokumentasi foto yang bagus, misalkan seperti itu. Terus juga kita niatnya ingin membantu aja apabila mereka tidak memiliki budget yang lebih, sehingga bisa dikategorikan foto sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tapi menurut saya pribadi, kalau itu mereknya kayak Edozel yang membuka makan siang cuma 2.000 atau seikhlasnya, atau juga warteg gratis misalkan yang sering kita dengar, itu cocok. Kenapa? Karena makanan seperti itu kan satu kali bikin bisa ratusan porsi, terus juga bisa ada donaturnya. Nah kalau fotografi itu kan jasa kan, dalam satu hari berapa sih yang bisa kalian layanin, kan nggak banyak juga gitu. Terus juga
Kalau misalkan kalian ini beli kameranya, kan itu juga pakai uang yang nggak murah kan, yang jutaan kan harganya, studionya, rukonya, belum pegawainya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kalian itu menghargai diri kalian sendiri, menghargai skill kalian, menghargai waktu kalian, sehingga waktu kalian itu benar-benar berharga di mata orang lain. Apabila orang berpikiran seperti itu, bayar seikhlasnya, kita akan mengedukasi masyarakat itu dengan salah, bahwa fotografi ini akan susah majunya ke depannya karena akan selalu dianggap sebagai jasa yang murah gitu dimanapun. Makanya dengan orang-orang seperti ini ya diharapkan nanti bisa merubah mindset mereka supaya kita bisa sama-sama maju. Kan kita juga ingin maju dengan memajukan dunia fotografi, dan dengan memurahkan harga kita dengan alasan ingin membantu itu sudah jelas salah kaprah kalau menurut saya seperti itu. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya Supem Arifin. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.